Nah, ini untuk Anda ketahui semua, sahabat Ostomate, bahwa kantong yang seperti ini memang masih beredar. Jadi, Bunda, ini stiker, ya. Jadi stiker ini bukan buat kulit. Nah, saya kan ngalamin sendiri pakai kantong seperti itu pada saat krisis dulu. Dan apa yang terjadi? Itulah sahabat Ostomate, kita akan lanjutkan perbincangan ini dengan Nurse Hamka yang kita tahu bahwa beliau ini adalah seorang perawat stoma yang sudah handal istilahnya. Jadi nanti kita akan membicarakan mengenai kantong stoma, di mana bagaimana pentingnya kantong stoma itu untuk Ostomate. Jadi nanti Nurse Hamka ini akan menceritakan bagaimana perawatannya, kriteria kantong stoma yang memadai untuk Ostomate. Karena apa? Masing-masing Ostomate itu berbeda pemakaian kantong stoma. Terus komplikasi apabila terjadi pemasangan kantong stoma yang tidak benar. Kemudian cara mengatasinya dan tips dan trik dari Nurse Hamka ini nanti mengenai pemasangan kantong stoma. Silakan Pak Hamka. Ya, Bunda, terima kasih. Gak kedengeran, Pak? Kedengaran, Bunda, cuman sinyal Bunda nggak stabil. Ya, nggak apa-apa, tapi saya coba mulai dulu. Ya. Teman-teman sahabat Ostomate semua, jadi saya akan cerita sedikit bahwa sejak saya kenal dengan perawatan stoma, yaitu di 2011 sampai hari ini di 2020, dua masalah besar yang saya temukan di lapangan dan belum selesai adalah masalah kantong. Ya, kantong ini keterbatasan kantongnya dan selain keterbatasan juga mahalnya kantong itu menjadi masalah paling basic untuk Ostomate di Indonesia. Yang kedua itu adalah jumlah perawat stoma yang sedikit. Jadi masih ada sekitar 250 perawat stoma di Indonesia. Nah, sehingga kita ini PR besarnya masih jauh dengan kualitas hidup yang baik untuk Ostomate di Indonesia. Ya. Nah, pada malam hari ini kita coba belajar sharing. Nanti Bunda juga pasti lebih banyak cerita tentang pengalamannya, tentang kantong itu penting nggak sih buat stoma gitu ya, Bun? Oke. Jawabannya penting. Jadi kalau kantong stoma itu di manusia itu seperti baju, ya. Kalau baju itu kan kalau nggak pakai baju, ya nggak bisa gitu, karena sesuatu yang wajib untuk dipakai, gitu kan, Bun. Nah, kenapa saya bilang baju? Karena 1-2 orang itu juga akan sangat bermasalah ketika kita memaksakan bajunya sesuai dengan seleranya perawat, ya kan? Padahal setiap orang punya style yang berbeda, sehingga kita juga nggak bisa memaksakan bahwa kantong one piece lebih baik daripada two piece lebih baik daripada one piece. Itu terserah yang mau menggunakan. Nah, jadi nanti kita lebih lanjut tuh apa yang dimaksud dengan one piece, yang mana dengan two piece. Saya mau tunjukkan dulu satu kantong yang beredar di rumah sakit, atau sering juga, ya sering diminta oleh tenaga kesehatan untuk beli kantong yang seperti ini. Ya. Nah, ini untuk Anda ketahui semua, sahabat Ostomate, bahwa kantong yang seperti ini memang masih beredar, namun ini tidak standar. Kenapa kita bilang tidak standar? Jadi, Bunda, ini stiker, ya. Jadi stiker ini bukan buat kulit, ya. Sehingga kalau ini ditempelkan di kulit, ya, tidak akan terserap keringat. Yang ada adalah iritasi sekitar kulit stoma. Sehingga masalahnya bukan selesai, tapi bertambah masalah karena salah pemilihan kantong. Ya, dan ini masih sering terjadi di rumah sakit. Nah, hal lain yang juga sering teman-teman lakukan adalah mencoba mengakal-akali, Bunda. Jadi bisa nggak pakai kantong kresek tepung, kresek gula gitu.
kemudian pakai lakban, ya. Kemarin baru ada yang konsul, dan itu baru tahun 2020 ya, jadi baru sekitar seminggu lalu konsul bahwa diajarkan menggunakan lakban. Yang terjadi adalah iritasi sekitar stoma. Oke, jadi kantong stoma apa yang paling bagus, ya, yang aman? Kantong stoma yang aman adalah yang anatomi kantong, kita kenali anatomi kantong dulu ya. Ada kantong, kemudian ada wafer, ya. Wafer ini adalah yang menempel di perutnya ostomet, dinding perutnya ostomet sekitar stoma, ya. Nah, kunci pada kantong yang aman adalah wafernya itu harus terbuat dari hidrokoloid, ya. Nah, jadi bedanya ini Bun, nah ini coklat begini, ya. Nah, ini hidrokoloid ini aman buat kulit, ya. Fungsinya aman buat kulit dan aman buat luka. Sehingga kalau ada iritasi di sekitar stoma, ya, kalau ada iritasi di sekitar stoma, kemudian dia tertempel kantong, ya, sehingga wafer yang tadi, hidrokoloid tadi, bahan tadi itu menolong sekaligus luka yang terjadi di daerah stoma, atau kita kenal dengan peristoma skin atau kulit sekitar stoma, ya, sehingga ini tidak bisa digantikan oleh bahan lain, tidak bisa digantikan dengan stiker, tidak bisa digantikan dengan double tip, tidak bisa digantikan dengan lakban, bahan apapun. Kenapa? Karena bahannya tidak sesuai dengan tidak aman untuk kulit manusia yang lain tadi, ya. Nah, karena lakban itu untuk kertas, stiker itu untuk motor, ya. Jadi untuk helm, bukan untuk badan. Nah, yang untuk badan adalah hidrokoloid, ya, kandungannya hidrokoloid, ya. Jadi itu. Jadi yang pertama, sahabat ostomet harus tahu, harus memastikan bahwa base plate-nya, wafernya adalah hidrokoloid, bukan yang lain, ya. Kalau itu sudah benar, berarti langkah keduanya baru kita tentukan kantong ini itu diperuntukkan untuk apa, ya. Secara umum ada dua jenis kantong Bunda, ya, secara umum. Ada yang namanya urostomy bag, ya, karakteristiknya ada keran, ya, ada keran di bawahnya, ya, jadi dipasangnya begini, urostomy bag, ya. Namanya urostomy bag, berarti mutlak ini hanya boleh digunakan pada stoma yang keluarannya urin atau air seni. Sehingga kalau stomanya kolostomi, ileostomi yang keluarnya adalah feses atau itu nggak boleh pakai ini. Kenapa? Karena akan kesulitan dalam mengeluarkan, membuang nanti, mengosongkan kantong. Oke, ini urostomy bag. Kemudian yang kedua adalah colostomy bag. Nah, kalau colostomy bag, lazimnya Bunda seperti ini, ya. Jadi ini colostomy bag digunakan untuk keluaran yang bentuknya adalah BAB atau feses atau ya. Jadi ileostomi ataupun kolostomi itu harus pakai kantong colostomy bag seperti ini. Nah, colostomy bag ujungnya ada dua. Kalau terbuka seperti ini namanya drainable, tapi kalau tertutup seperti ini namanya close end. Nah, bagus yang mana? Seperti tadi Bunda, namanya baju, kita nggak bisa paksakan, selera. Ya, jadi kalau ada yang mau pakai bajunya, kantongnya seperti ini modelnya, begitu penuh nggak usah dibuang, nggak usah dibersihkan, langsung ganti, silahkan pakai yang ini, yang close end. Namun kalau seandainya ingin sedikit-sedikit harus dibuang, sedikit-sedikit harus dikosongkan, maka siapkan yang drainable. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan Bu Yuli, apakah warnanya hidrokoloid itu selalu coklat? Nih, Bu Yuli, tergantung, ya. Jadi base plate atau wafer atau hidrokoloid, ada warnanya yang kuning seperti ini, ada yang coklat seperti ini, pabrikan, tergantung pabrikannya. Ya, jadi tidak mutlak harus kuningnya seperti ini, coklat seperti ini, tapi ada yang kuning seperti ini juga ada. Ya, jadi mungkin yang bisa kita lihat perbedaan dengan stiker adalah konsistensinya, Bun.
Kalau stiker itu ya stiker, lazimnya seperti lem gitu. Stiker, tapi kalau hidrokoloid lebih tebal, kemudian warnanya ya tadi kuning atau enggak coklat tua, gitu. Tergantung pabrikannya. Ini ada lagi yang hitam begini. Nah, ini jadi tergantung pabrikannya, Bang. Oke, seperti itu, Bun. Ya, Hamka. Ya. Maaf, kalau yang seperti ini, kebetulan ada yang seperti ini. Ini kan Ya, warnanya betul. tidak kuning, Betul. tidak Ya. coklat, tapi putih. Putih, itu Apakah boleh. dia juga mengandung hidrokoloid? Ya, itu hidrokoloid. Itu hidrokoloid, Bun. Tergantung pabrikannya. Jadi Oke. dari hidrokoloid itu kita juga bisa ngelihat karakteristik dari produk. Jadi biasanya kalau yang seperti itu tuh dari Jepang biasanya lebih putih seperti itu, gitu kan. Kalau yang dari Amerika dia agak Amerika dan Australia agak coklat sedikit gitu. Tergantung pabrikan. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Nah, untuk tip. Selain dengan pengeluarannya, selain membagi kantong dengan keluarannya, ada keran ujungnya, ada yang terbuka atau kita sebut dengan drainable, ada yang tertutup dengan kita bagi kantong berdasarkan melekat tidaknya wafer dengan kantongnya. Ya, kalau wafer dengan kantongnya bisa dipisah, seperti ini, ada jodohnya, berarti namanya two piece. Nah, jadi antara wafer atau base plate atau yang ini bisa dipisah dengan kantong, disebut dengan two piece. Ya. Tapi kalau tidak bisa dipisah, seperti ini Bunda. Nah, nih. Nggak bisa dipisah. Nah, ini one piece. Jadi ada two piece, ada one piece. Ya. Nah, keunggulannya apa? Nah, kita harus sebutin tuh biar ada pertimbangan mau teman-teman sahabat Osok mau memilih kepada arah yang kantong yang mana. Kalau two piece, ya, ini lebih mudah untuk proses pengosongan, pembersihan. Jadi ketika wafernya tetap tertempel di perutnya ostomate, kemudian ostomate-nya tinggal cabut, ini wafernya cabut, kantongnya dicabut, kemudian kantongnya dikosongkan di atasnya toilet. Kemudian lebih mudah dibersihkan. Nah, ini keunggulan dari two piece. Suaranya putus-putus. Oh ya. Halo? Enggak sih, di aku enggak apa-apa, lanjut. Enggak. Oke. Di Bu Yuli kayaknya ya. Oke, nggak apa-apa Bun. Nah, selanjutnya tadi itu keunggulannya. Tapi hal yang membuat agak sedikit kita sebut kelemahan ya. Kelemahan dari two piece ini adalah karena dia fungsinya memang dilepas dengan ditutup, sehingga ada pelang plastik seperti ini di kantong yang tertempel, dan ini yang membuat agak tidak nyaman, tidak fleksibel di konturnya perut pasien, perut ostomate. Nah ini, jadi tidak nyamannya seperti kekurangannya, keterbatasannya kantong two piece adalah ada pelang plastik ini yang membuat akhirnya tidak terlalu fleksibel di perutnya ostomate. Nah, kalau one piece, enggak, one piece yang tidak bisa dipisahkan antara wafer dengan kantong, ini keuntungannya adalah one piece ini lebih cocok pada ostomate yang senang beraktivitas, aktivitasnya tinggi. Jadi ketika dia bergerak, terus bergerak, karena di sini tidak ada plastik sama sekali, sehingga membuat rasa nyaman pada kontur perutnya ostomate. Jadi kalau one piece itu kelebihannya, ya, sehingga kalau ingin beraktivitas terlalu banyak terlalu tinggi bentuk aktivitasnya seperti olahraga, kemudian berjalan, nah itu kita sarankan untuk pakai one piece. Namun kekurangannya adalah tidak semudah ketika membersihkan dengan two piece, ya. Kenapa? Karena tidak bisa dilepas. Ya,
Jadi membersihkannya harus tetap dalam kondisi ini melekat, wafernya melekat kepada perutnya ostomid. Jadi membersihkannya harus tetap pada kondisi tidak terlepas. Jadi kalau membersihkan, ya bersihkan dari bawah, tidak boleh dilepas dari perutnya. Nah, masing-masing punya kelebihan, punya keterbatasan, sehingga apa yang lebih baik kita serahkan kepada ostomid. Mereka mau menggunakan apa. Oke Bunda, tadi aku udah jelaskan tuh keunggulannya yang two piece sama one piece. Nah kalau Bunda sendiri, aku mau nanya, lebih suka yang mana? One piece atau two piece? Awalnya saya itu paling suka pakai two piece. Two piece karena apa? Bisa cepat kalau ada isinya kan cepat bisa dibuang dimanapun lah, istilahnya mau lagi di mana, di toilet umum atau apa. Tapi kalau yang one piece repot sekali gitu, mesti dari bawah diguyur air gitu kan, kocokin lama itu. Nah kalau yang two piece kantongnya aja diguyur gitu, udah beres. Jadi tidak terlalu repot. Tetapi dengan berjalannya waktu, two piece itu kan harganya tahu sendiri. Akhirnya ya yang murah saja, yang penting tidak membuat iritasi. Gitu. Bun, ceritain dong soal harga Bun. Bunda bilang tadi yang two piece itu kisaran berapa sampai akhirnya kemudian berubah ke arah one piece karena harga ya? Kita bandingkan ya, memang sih kalau two piece itu saya mungkin bisa pakai hampir 2 minggu. Tapi harganya sekitar 250 lah sepasang. 250 ya sepasang. Tapi kalau one piece, Bun? Kalau one piece dengan satu itu paling tidak pakai bisa 5 hari, paling cepat 3 hari lah. Harganya 35.000. Betul. Jadi kalau misalnya 5 hari, 10 hari, tadi two piece berapa hari, Bun? Paling lama 10 hari lah. Berarti kalau 10 hari 250, yang satunya 60.000. Ya lebih murah one piece ya Bun. 35 kali kalau katakanlah 10. Iya, makanya jatuhnya lebih murah one piece. Tapi memang Bun, agak repot gitu aja. Satu itu, terus saya juga kesininya memang makin menyadari bahwa ternyata nggak semudah itu untuk minta mereka ostomid itu berubah. Jadi betul-betul bahkan satu model aja, one piece aja, berubah merek saja udah nggak mau. Iya, betul. Ya tadi kita cerita bahwa ini seperti baju. Jadi kalau maksain selera bajunya modelnya seperti kita, ya suka-sukanya yang mau make kan, sebenarnya nyamannya yang mau make. Iya, betul. Setuju? Itulah, kantong stoma itu betul. Memang paling dibutuhkan oleh ostomid. Kita nggak bisa memungkiri itu. Mungkin orang berpikir, orang cuma kantong plastik, apa sih artinya, apa sih gunanya? Itu orang awam. Tapi kalau kami ostomid itu paling butuh, karena itu untuk menunjang kehidupan. Sekarang kita nggak pakai kantong, kita nggak bisa kerja, nggak bisa ngerjain apa-apa, ya kan? Istilahnya kalau orang itu bilang, lebih baik tidak makan daripada tidak punya kantong. Nah itulah. Sampai sebegitunya ya Bun. Nah aku mau cerita tentang bukan masalah tentang harga sebenarnya Bun, ini tentang cost efektif ya. Jadi kayak misalnya begini Bun, plastik ini itu dijual harganya sekarang itu sekitar 13 sampai 17.000 ya. Tapi karena pakai plastik ini ya kan harganya lebih murah daripada yang one piece tadi ya, yang katanya 40 ribuan ya, yang seperti ini. Nah, tapi dengan seperti ini ostomednya jadi luka lagi di sekitar stomanya, kemudian akhirnya nggak bekerja, kemudian akhirnya komplikasi terjadi, masuk ke rumah sakit, justru biayanya lebih besar. Dan ini sebenarnya yang harus dipahami sama teman-teman ostomed. Jadi bicaranya bukan kepada harga mahal atau murah, tetapi lebih kepada cost efektif. Jadi kalau memang sayang kepada stomanya, terus kemudian perawat-perawat kami sayang kepada ostomednya, tolong kantong ini sudah tidak digunakan gitu. Jadi tidak, ya tadi Bun, kita nggak bisa ngakal-ngakalin tidak pakai kantong karena tadi pengen murah, tapi jatuhnya adalah komplikasi dan akhirnya jatuhnya lebih mahal. Setuju nggak Bun? Iya, betul, setuju saya sih. Karena saya kan ngalamin sendiri pakai kantong seperti itu pada saat krisis dulu.
Dan apa yang terjadi? Oke. Iritasi yang luar biasa. Dan pada waktu itu perawat stoma belum banyak, saya nggak tahu mau bagaimana. Nah, akhirnya jadilah itu luka yang meninggalkan bekas sampai sekarang. Itu dia. Iya, betul, Bun. Oke, kita lanjut nih. Yang yang terakhir nih. Pak, boleh nanya dulu nggak nih, Pak? Boleh. Silakan, Pit. Ya, Pak, tadi menarik banget ya. Kalau kantong tentang yang kelebihan sama kekurangannya kantong, masing-masing kantong nih. Sebenarnya ada nggak sih kayak misalkan ostomet itu kantong tupis itu misalkan di pasien-pasien yang ostomet yang seperti apa gitu. Ada nggak kayak mungkin saran-saran kayak pemilihan kantong itu, misalkan tupis itu cocoknya untuk ostomet yang seperti apa, terus one piece itu untuk ostomet yang bagaimana, kayak gitu. Ada nggak sih, Pak? Oke, ada ya. Jadi kalau yang tupis tadi biasanya tupis itu kita gunakan, kita sarankan kepada ostomet yang dia melalui perjalanan jauh. Jadi misalnya mau berangkat yang transportasinya harus 2 jam, dan kemudian ketika membersihkan ribet, nah itu paling mudah memang menggunakannya tupis. Karena kalau tadi Bu Yulina sudah bilang kalau membersihkan tupis itu lebih mudah daripada one piece. Nah itu. Nah jadi tapi ya kalau one piece ya ini kelebihannya tadi karena dia tidak punya plastik di ringnya sini, tidak ada pelang, tidak ada plastik ring pada pelangnya itu, jadi dia lebih fleksibel sehingga kalau one piece lebih cocok untuk mereka ostomet yang aktivitasnya tinggi, ya misalnya dia mau olahraga atau mau jalan jauh, jalan dalam perjalanan jalan ya, jogging, nah itu biasanya mereka kita sarankan untuk one piece gitu. Oke, terakhir nih untuk kantong ya. Terakhir untuk kantong, kita melihatnya dari wafer atau base plate-nya. Jadi kalau dilihat dari wafer atau base plate, coba bisa perhatikan. Nah, ada 2 ini. Ada satu yang cembung, ada satu yang datar. Ya, atau mungkin ini lebih jelas. Ya, satu cembung, satu datar. Oke. Nah, yang datar ini kita sebut dengan flat. Kalau yang cembung ini kita sebut dengan convex. Ya, convex. Nah, ini juga ada fungsinya. Kalau convex itu kita sarankan kepada teman-teman yang stomanya itu mendelep atau termasuk ke dalam atau biasa kalau disebut dengan retraksi. Ya, jadi karena dia mendelep, cembungnya inilah yang mengupayakan stomanya muncul ke permukaan sehingga komplikasi tidak mudah terjadi. Nah, kalau yang retraksi atau mendelep tadi digunakan flat, itu cenderungnya suka bocor. Jadi itu atas kegunaan fungsinya. Nah, kalau yang flat gimana? Ini flat ini biasanya kita gunakan pada stoma-stoma yang muncul, ya. Selayaknya stoma itu harus muncul 2-3 cm dari permukaan perut. Nah, seperti itu ya. Nah, saya lupa nih yang terakhir lagi ya, terakhir kedua nih, dari bisa dilihat atau tidak bisa dilihat dari isinya, ya. Kalau kita bisa lihat isinya, kita sebut dengan transparan. Kalau kita tidak bisa lihat isinya, kita sebut dengan opak. Opak, warnanya coklat, kayak yang di pinggir perempatan lampu merah tuh opak tuh, warnanya sama. Nah, jadi ini ada nggak peruntukannya? Ada, ya. Nih, buat teman-teman ya, teman-teman ostomet, sahabat ostomet itu suka susah merubah kantongnya. Jadi sebenarnya transparan ini yang bisa dilihat ini hanya digunakan pada kasus-kasus ostomet yang baru menjalani post operatif. Jadi baru selesai operasi kita gunakan ini paling tidak 2 minggu. Kenapa? Karena kita mau kontrol isinya ada perdarahan tidak, pengeluaran EE-nya, BAB-nya ada perdarahan tidak gitu. Dan kalau di rumah sakit ini masih bisa dikontrol. Namun kalau sudah di rumah kita upayakan ostomet sudah menggunakan yang opak, yang tidak terlihat.
begitu. Namun sekali lagi bahwa tidak semudah itu untuk merubah kebiasaan dari teman-teman Ostomate, karena biasanya mereka bilang kalau yang transparan ini lebih mudah menggunakannya karena bisa dilihat pada saat pemasangan. Nah, itu juga tidak salah. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau Bunda Yuliana lebih suka yang mana biasanya, Bun? Kalau saya sih terus terang suka yang opak. Opak. Ya. Kalau opak itu otomatis tidak terlalu kelihatan ya, istilahnya kita pada saat membersihkan juga. Tapi kekurangannya bahwa kalau one piece yang opak, kalau kita membersihkannya tidak bersih kita nggak tahu. Tapi kalau yang transparan kita tahu bersih atau tidak. Tapi kalau untuk kenyamanan sebetulnya lebih nyaman yang opak. Oke, betul ya. Karena biasanya cenderungnya opak itu ada bariernya sih, Bun, ya. Tapi aku mau jelaskan, ini kita udah masuk ke aksesorisnya, Bun.